Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divina Shani Bintaro dari kelas 12 F3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyelesaian. Sebelumnya, apa itu jurnal penyelesaian? Jadi, jurnal penyelesaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyelesaikan saldo-saldo agar menunjukkan angka yang sebenarnya. Jadi, tujuan dari jurnal penyelesaian ini adalah untuk menunjukkan angka-angka yang sebenarnya dari setiap akun. Seperti pada kondisi pertama, transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat, atau seperti beban yang masih harus dibayar. Pada kondisi kedua, transaksi telah dicatat tetapi belum mencerminkan angka yang sebenarnya, atau seperti beban dibayar di muka dan pendapatan dibayar di muka. Terdapat 6 jenis akun yang harus dibuat jurnal penyelesaiannya yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pendapatan yang masih harus diterima. Jadi, apa itu pendapatan yang masih harus diterima? Pendapatan yang masih harus diterima itu adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat dan diterima pembayarannya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti kita menerima bunga dari bank sebesar 600.000, tapi kita belum mendapatkan uang dari bunga tersebut sehingga pendapatan bunga yang seharusnya kita terima dari bank tersebut masih tertunda, atau dengan kata lain adalah masih menjadi piutang. Kemudian yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Apa itu pendapatan diterima di muka? Pendapatan diterima di muka itu adalah penerimaan pendapatan tetapi belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah ketika kita menerima pendapatan untuk sewa kios agen travel selama 1 tahun sebesar 6 juta pada 1 Juli 2024. Nah, pada akhir periode nanti kita diharuskan untuk membuat laporan keuangan, maka kita akan melakukan jurnal penyelesaian terlebih dahulu. Nah, tujuan dari kita melakukan jurnal penyelesaian ini adalah untuk mencari tahu angka sebenarnya berapa yang harus kita terima dari pendapatan sewa kios tadi sampai periode bulan Desember, karena dia telah membayar untuk 1 tahun, namun dia membayarnya dari bulan 1 Juli 2024. Jadi kita menghitung angka berapa sih seharusnya yang dia bayar untuk sampai periode Desember 2024. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Apa itu beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka adalah pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan sebagai beban tetapi telah dibayar di muka. Nah, pada beban dibayar di muka ini menggunakan 2 perhitungan atau pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan harta atau menggunakan angka yang terpakai, dan yang kedua adalah pendekatan beban atau menggunakan angka yang tersisa, sama seperti pendapatan diterima di muka tadi. Selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Apa itu beban yang masih harus dibayar? Beban yang masih harus dibayar adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran tunai di masa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah penyusutan aktiva. Apa itu penyusutan aktiva? Penyusutan aktiva adalah penurunan nilai aset yang terjadi seiring dengan waktu penggunaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah pemakaian perlengkapan. Apa itu pemakaian perlengkapan? Pemakaian perlengkapan itu adalah penggunaan barang habis pakai. Berikut contoh video pembahasan mengenai soal-soalnya. Baiklah, kita ke contoh soal yang pertama, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di soal diketahui bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, persewaan mobil Topan menyewakan mobil selama 1 minggu senilai 2.500.000. Namun, hingga tanggal 31 Desember 2019, perusahaan tersebut belum menerima pelunasan, yang artinya dia telah menyewakan mobilnya tetapi belum menerima uangnya. Jadi itu sama saja dengan piutang. Maka jurnal penyelesaian yang muncul adalah piutang sewa pada pendapatan sewa, di mana nominalnya itu sebesar angka yang belum dibayar. Jumlah yang belum dibayar itu 2.500.000. Kemudian yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Nah, pada pendapatan diterima di muka ini menggunakan 2 metode, yaitu metode pendekatan neraca atau utang dan juga metode pendekatan rugi atau laba. Jadi, kapan kita memakai pada metode pendekatan neraca utang atau kapan kita memakai pada metode pendekatan rugi laba, hal ini tergantung pada jurnal umum yang dicatat ya. Seperti ini soalnya, diterima pendapatan sewa gedung untuk setahun sebesar 12 juta pada tanggal 1 Juni 2024. Nah, jurnal umum yang tercatat adalah kas pada sewa diterima di muka. Jika jurnal umum yang dicatat kas pada sewa diterima di muka, maka dia akan menggunakan metode pendekatan neraca atau utang, di mana metode ini menggunakan angka yang terpakai. Maksudnya seperti apa?
Maksudnya itu seperti cara perhitungannya adalah di sini kan dia dibilang bahwa pendapatan itu diterima uangnya pada tanggal 1 Juni 2024. Maka kita hitung dari 1 bulan 6 hingga 31 bulan 12. Maka kita hitung ada berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia akan ada 7 dibagi 12. Kenapa 12? Karena di sini dia bilang untuk 1 tahun. Maka di sini 12. Jika untuk 2 tahun, maka di sini 12 dikali 2 yaitu 24. Kemudian kita kalikan 12 juta sebesar nominalnya tadi yang ini, maka hasilnya adalah 7 juta. Nah, maka jurnal penyelesaian yang muncul adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa menggunakan 7 juta yang telah kita hitung tadi. Nah, kemudian pada soal yang sama tetapi beda pada pencatatan jurnal umumnya. Di sini tercatat bahwa pada jurnal umumnya itu adalah kas pada pendapatan sewa. Jika tercatat kas pada pendapatan sewa, maka dia akan menggunakan metode pendekatan rugi laba atau yang tersisa. Cara perhitungannya yaitu, tadi kan dia dibilang bahwa untuk selama 1 tahun ya, untuk 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah, ini kan dia menggunakan yang tersisa. Tadi itu yang terpakai itu adalah 7 bulan. Jadi 12 dikurang 7 itu sama dengan 5. Jadi itu kan dia kan dipakai kan 7 bulan. Yang sudah terpakai 7 bulan. Jadi sisanya itu ada 5 bulan gitu. Kita bagikan 12 dan kita kali 12 juta, maka menghasilkan 5 juta. Dan jurnal penyelesaian yang muncul adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar angka yang telah kita cari tadi yaitu 5 juta. Jadi jika kita tambahkan 7 juta tambah 5 juta, maka dia tuh hasilnya pas 12 juta. Maka jika hasilnya pas, perhitungan kita itu betul ya. Selanjutnya yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini juga menggunakan 2 metode, yaitu pendekatan harta dan juga pendekatan beban. Ini juga tergantung pada pencatatan jurnal umumnya. Soalnya adalah dibayar uang sewa gedung usaha 20 juta pada tanggal 1 Juli 2024 untuk setahun. Nah, jika jurnal umum yang tercatat adalah sewa dibayar di muka pada kas, maka dia akan menggunakan pendekatan harta atau yang terpakai. Di sini jurnal umumnya itu adalah sewa dibayar di muka pada kas 20 juta. Maka kita akan menggunakan pendekatan harta. Cara menghitungnya yaitu dia itu kan dibayarnya dari 1 Juli 2024. Maka kita hitung dari 1 bulan 7 hingga 31 bulan 12. Maka kita hitung di sini 1 2 3 4, 5, 6. Maka di sini terdapat 6 bulan. Jadi 6 dibagi 12 dikali dengan 20 juta. Hasilnya adalah 10 juta. Dan jurnal penyelesaian yang muncul adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka, yaitu 10 juta. Nah, kemudian jika jurnal umumnya yang tercatat itu adalah beban sewa pada kas, maka dia akan menggunakan metode pendekatan beban atau yang tersisa. Tersisa ini sama seperti yang sebelumnya. Tadi kan dia telah dipakai 6 bulan ya. Telah dipakai 6 bulan dari 1 tahun, maka kita kurangkan saja. 12 dikurang 6 sama dengan 6 dibagi 12 dikali 20 juta. Maka hasilnya adalah 10 juta. Nah, jurnal penyesuaian yang muncul adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa, yaitu sebesar 10 juta. Jika kita tambahkan kedua metode ini, hasilnya pas 20 juta ya, teman-teman. Jadi ini tuh untuk jurnal penyesuaian tinggal dibalik saja, karena dia kan ingin mengembalikan angka ke yang sebenarnya, makanya tinggal dibalik saja. Kemudian yang selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Seperti pada contoh soal, tanggal 31 Desember 2023 terdapat beban gaji untuk bulan Desember dan baru akan dibayar tanggal 1 Januari sebesar 10 juta. Nah, maka di sini kan dia bilang bahwa beban gajinya itu baru dibayar tanggal 1 Januari, sedangkan pada 31 Desember ini kita harus membuat laporan keuangan. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 10 juta yang harus dibayar tadi. Kenapa beban gaji di debit? Hal ini karena beban itu bertambahnya di debit, sedangkan utang bertambahnya di kredit. Maka jurnalnya itu adalah beban gaji pada utang gaji. Lanjut, penyusutan aktiva. Gedung usaha yang dimiliki Topan sebesar 500 juta disusutkan sebesar 3% setiap tahun. Di sini, karena disusutkannya itu 3% setiap tahun, maka 3% itu kan sama dengan 3/100. Kita kalikan dengan 500 juta, harga gedungnya tadi. Nah, 3/100 dikali 500 juta adalah 15 juta. Sehingga jurnal penyesuaian yang muncul adalah beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 15 juta yang telah kita cari tadi.
Yang terakhir adalah pemakaian perlengkapan. Akhir periode 31 Desember 2023 terdapat persediaan perlengkapan kantor sebesar 3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2023 saldo akun perlengkapan adalah 7 juta. Nah, di sini kita akan mencari berapa perlengkapan yang tersisa. Di sini kan diketahui bahwa pada awal bulan tanggal 1 Januari itu saldonya itu 7 juta. Namun pada akhir periode tinggal 3 juta, maka tinggal kita kurangkan saja, yaitu 7 juta dikurang 3 juta, maka hasilnya adalah 4 juta. Jadi yang tersisa itu adalah 4 juta. Dan jurnal penyesuaian yang muncul adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 4 juta angka yang tersisa tadi.